Iya. Oh ya, oke. Oke, kita hari ini akan membahas tentang digital literacy. Of the 21st century class group. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu digital literacy atau literasi digital? Digital itu menggunakan alat-alat modern digital, gitu kan? Literasi itu dalam bahasa Indonesia artinya melek, ya kan? Jadi, ya. Oke, kita sebelumnya kalau mulai kelas supaya anak-anak itu fokus. Aduh, Miss ini lagi gatel. Aduh, Mister ini lagi gatel. Supaya kita attract attention-nya mereka tuh salah satu cara efektif apa? Ya, benar. Kita biasanya pakai ice breaking. Biasanya ice breaking itu bisa ngikut sama topik, bisa juga enggak. Yang penting anak itu attract supaya nanti setelah ice breaking anak itu lebih fokus ke pelajaran kita untuk nantinya. Nah, mungkin bisa share sebelumnya, mungkin ada ice breaking apa yang sukses di kelas sebelumnya. Ada yang bisa share mungkin? Misalnya sudah pernah ngajar mungkin dulu waktu kelas melakukan beberapa ice breaking, terus ternyata ice breaking ini tuh kayak improve banget ya anak gitu. Mungkin bisa di-sharekan ke kita. Maju nggak apa-apa mungkin. Oh, ice breaking. Mungkin kita bisa praktek bareng-bareng nggak apa-apa. Oh, ice breaking saya. Iya, salah satunya aja deh. Biasanya kalau ketika saya bilang earthquake itu anak-anak langsung eksekusi. Oh. Jadi kalau saya bilang ada kebanjiran, Iya. dia anak langsung berdiri bukan Mengerti. Iya. Oke. Jadi oke, earthquake langsung berdiri di atas kursi langsung kalau saya bilang kebanjiran langsung mereka berdiri di samping tembok. Kalau misalkan jadi lagi topan mereka kumpul dan Oh iya. itu terus ice breaking yang kedua itu ini fokus. Jadi lihat misalnya ya here's nose, here's nose. Nah, jadi anak harus mengikuti kata saya, bukan mengikuti Kurang belajarnya, lebih fokus ya misalnya. Iya. Oke, mungkin ada yang mau share lagi? Miss-nya? Ya biasanya anak seneng ya kalau melakukan aktivitas seperti itu. Nah ini saya mau kasih satu contoh aja. Ice breaking saya ini juga pernah dilakukan dan ternyata it works in elementary class. Jadi ini ya namanya ha hi hi hu hu. Pernah dengar ha hi hu? Misalnya ini ha 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 ha. Tahu temonya itu ya? Coba ya kita coba
hafalkan nama bulan mereka, tapi nanti jadinya tuh agak semakin cepat gitu. Jadi misalnya umpama dalam beberapa kelompok baru belajar nanti Januari, Desember, dor. Nah itu misalnya itu bakalan ganti orang lagi, terus mereka harus dengan cepat ngambil sheetnya itu, lalu harus mengulang kembali nama bulan mereka, lalu mereka harus tembak lagi ke nama yang lain. Itu bisa diganti entah nama buah, nama apapun seperti itu. Jadi nanti kosakata yang tambah banyak, mereka harus diingat dan gak boleh salah tembak kelompok gitu. Nah, itu tantangannya sih. Jadi harus fokus. Itu saya juga ngelakuin, tapi kalau di kelas saya bukan dua hub. Hub ya, oh. Misalkan Senin Selasa Rabu hub, terus Senin Selasa Rabu hub. Oh gitu ya. Oke. Karena kalau dor kan kebetulan saya kelas 2 jadi kayak dor nanti Agak terlalu ini. iya dan mau bawa parentsnya kadang-kadang itu suka. Oh, oke. Ya, mungkin bisa divariasi ya sesuai dengan keadaan kelas. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, atau mungkin ada ide baru, ice breaking ternyata yang ini. Nah, ini mungkin nggak apa-apa, di sini kita belajar bareng-bareng kok. Mungkin bisa kalian menambahkan. Ya, fisika mungkin ada ide baru, mungkin bisa mengkombinasi tentang apa dengan apa. Biasanya sih nggak cuma ice breaking sih, biasanya itu attention game. Jadi kalau misalkan saya tepuk tangan, anak-anak itu bisa tepuk tangan. Jadi misalkan saya gini, anak-anak saya berhenti, anak-anak ikut saya. Jadi misalkan anak-anak rame, biasanya saya gunakan ketika saya masuk kelas, terus anak-anak ngumpul nih. Jadi saya nggak perlu, ayo diam, nggak perlu gitu, saya cuma tinggal anak-anak sudah. Iya. Ada juga di sini ada yang tepuk diam. Nah, nanti dia tepukan itu ya seperti itu. Oke. Atau juga yang biasa kayak yang dengar suara ibu tunjuk mana itu terakhir nanti tunjuk ke papan tulis atau tunjuk ibunya. Ya, Gitu ya. biasanya anak kecil suka sih. Kalau anak SMP itu biasanya kalau bukunya tuh mengkombinasikan alat digital, misalnya kayak kuis-kuis, berupa game, itu senang sekali sih mereka. Jadi kalau kita mau ngajarin mereka, terus kayak sih mereka tulis tapi kita mainnya, biasanya sih gitu. Ya. Oke. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan domain objek dari training yang akan sampaikan hari ini. Yang pertama itu kita akan mempelajari understanding digital literacy. Lalu yang kedua, how to create learner-centered classroom atau biasa kita sebut dengan learner-centered. Kita akan bahas satu persatu hari ini. Pertanyaan pertama, what is digital literacy atau literasi digital? Literasi berarti kita nggak buta dengan suatu hal itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa mengarah kepada kemampuan seorang individu, murid, guru atau siapapun itu untuk mencari, evaluasi dan mengkomunikasikan informasi bisa menggunakan typing atau digital media platform. Nah, jadi itu kemampuannya mereka. Oke, jadi saya dapat simpulkan bahwa mempunyai digital literacy itu sangat-sangat penting. Ya, karena setiap individu itu harus mencari. Setelah mencari, kita tidak harus ini harus dikatakan itu enggak. Tapi kita harus juga memahami informasi tersebut. Setelah kita punya digital literacy, kita juga bisa menambah penguasaan kosakata, ya kan? Dari yang awalnya kita tidak tahu, kita menjadi tahu setelah kita mencari informasi menggunakan digital tools. Oke, setelah kita dapat penguasaan vocab, kosakata kita semakin nambah, informasi juga semakin nambah, otomatis seorang individu itu akan
setiap individu memiliki kemampuan untuk satu, mengakses tadi, setelah mengakses menganalisis informasi. Yang ketiga, setelah itu mengevaluasi. Dan yang terakhir, mereka dapat mengkomunikasikan informasi yang didapat dari alat digital yang sudah digunakan. Lalu komunikasi dan collaboration. Nah, jadi kata kuncinya itu kita bisa tahu bahwa kita dapat membuka wawasan betapa pentingnya digital literacy itu. Kemudian kita mengkolaborasi dengan hal-hal yang ada. Misalnya A kemudian seperti itu. Kemudian yang keempat, digital citizen. Oke. Nah, ini kurang lebih poinnya sama. Kita dapat tahu norma. Jadi kalau kita menggunakan digital tools, kita tahu norma dan kita harus tanggung jawab setelah menggunakan informasi tersebut. Gitu. Kemudian critical thinking. Digital literacy juga membuat seorang individu untuk berpikir kritis, ya kan? Dimana mereka mendapatkan informasi dari digital tools-nya yang ada, kemudian mereka dapat mengungkapkan pendapat mereka. Lalu yang berikutnya, poin yang keenam, problem solving. Menggunakan untuk memecahkan masalah, lalu mereka juga dapat membuat keputusan dan membuat solusi setelah menggunakan digital literacy itu. Kemudian literasi data atau poin yang ke-8, data literacy merupakan kemampuan seorang individu sedang mendapatkan informasi dari data tersebut. Kemudian informasi apa yang didapat? Seperti itu. Lalu poin yang terakhir, ya, adaptasi. Jadi setiap individu itu yang pertama harus beradaptasi. Kemudian setelah beradaptasi, mereka itu harus mengupgrade mereka dirinya sendiri supaya mereka itu tidak dalam zona yang nyaman. Mereka harus mengikuti perkembangan yang ada. Itu namanya adaptability yang poin ke-9. Seperti itu. Kemudian significance-nya yang pertama workplace readiness, kesiapan kerja, education, pendidikan. Ya. Jadi digital literacy itu tidak hanya di bidang pendidikan saja, tapi digital literacy juga membuat seorang individu menjadi lebih siap dalam bekerja karena dia harus mempersiapkan diri dan mengupgrade diri mereka masing-masing. Yang kedua, education. Karena kita di bidang pendidikan, digital literacy itu juga sangat penting karena kita harus tahu, oh ternyata kalau kita menggunakan ini kita harus bertanggung jawab dan paham norma-norma yang ada. Kemudian komunikasi dan social interaction. Jadi komunikasi itu tidak selalu secara offline ya, mungkin secara online juga bisa. Seperti kayak Instagram, media atau Facebook, kalau seperti itu. Critical thinking yang tadi setiap individu berpikir kritis, lalu dapat menemukan jalan depannya seperti apa. Global citizenship yang bisa dikatakan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka sudah gunakan melalui digital tools. Oke. Sebelumnya ada yang nanyakan tentang digital literacy? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya akan pindah ke apa itu learner-centric classroom atau yang biasa disebut dengan learner center. Beda ya kalau learner center sama teacher.
Jadi style of teaching and learning that is also known as student centered. Nah, ini kata-katanya lagi, where the instructor focuses on individual learner and each of his or her needs, interest, and activity. Oke, jadi perannya guru tadi in learner centered approach to act as facilitator, hanya menemani mereka saja. Oke, kalau learner centered classroom pasti yang pertama fokus on learner needs and interest, ya kan? Aktif, lebih aktif lagi karena mereka saling tanya jawab, saling share. Biasanya kalau dalam group discussion itu mereka lebih sering ngomong sama temannya. Oh, misalnya kamu ngomong seperti ini, jadi mereka saling collaboration, lalu feedback. Saling mengevaluasi, oh ternyata si A itu kurangnya di sini, B kurangnya di sini. Jadi kita bisa mengevaluasi, ternyata kita harus gimana supaya anak ini dapat dengan apa yang kita lakukan. Oke, sekarang kita pindah ke discussion ya. Kita punya beberapa strategi untuk encouraging active participation. Kita punya individualized learning, collaborative learning, student choice, flexible learning spaces, and use of technologies. Benar, saya akan tunjukkan. Ya, individualized learning. Recognize needs the diverse learning style. Ada perbedaannya ya. Jadi setiap anak kan tidak bisa sama ratakan. Kalau kita ngajar ini ya sudah ini. Kalau dia takut itu ya sudah. Itu seperti itu ya. Student engagement. Encourage active engagement participation. Jadi pastikan anak-anak itu aktif berpartisipasi. Ya, kita bisa menggunakan hands-on activity atau discussion mungkin atau project dalam grup, field work application to make learning more relevant and interesting. Jadi gimana caranya supaya pembelajaran kita itu lebih aktif, lebih berwarna, supaya anak-anak itu juga bisa saling belajar. Yang ketiga yaitu collaborative learning. Nah, kita punya banyak yang di sini ya. Bisa buka project, diskusi, collaborative learning. Lalu student choice yang seperti saya jelaskan tadi, student diberi kebebasan untuk memilih topik ya yang akan dibahas pada hari tersebut. Oke, flexible learning spaces. Nah, jadi misalnya ini ada lembaga diskusi, jadi si A di sini, si B, C, D, jadi sudah itu ya itu. Nah, bisa kita kadang kayak perlu perubahan supaya aku duduk sama ini lagi sebelumnya nggak bisa. Kita mungkin bisa nanti atau bervariasi tentunya. Misalnya si A nanti duduk di belakang, di tengah, si B duduk di situ. Ini macam-macam gitu ya, sesuai dengan gurunya nanti. Use of technology, ya, saya katakan kalau mengajar itu tidak selalu berdasarkan buku teks, bisa menggunakan gadget, ya laptop, tablet, mereka kan sudah familiar sama penggunaan tersebut. Jadi bisa dikolaborasikan saja. Nah, ini kurang lebih sama sih. Ya. Nah, sekarang untuk diskusi aja, mungkin dua-dua ya, satu kelompok dua orang yang kita lihat sendiri. Discuss strategy for encouraging active participation. Misalnya saya mau nih satu grup kan ada dua orang, saya ingin miss sama listernya ya olah buat kelas, terus nanti kira-kira mau pakai yang mana supaya kelas itu lebih berwarna. Mau pakai salah satunya aja. Oh, dari salah satu. Ya, nanti bisa dipresentasikan di depan secara ya. 5 menit cukup ya? Oke? Bisa ditanya. Ya. Ya. Jadi kan tadi harus learner atau student center ya sekarang. Nah, sejauh mana sih guru tuh memberikan kebebasan kepada murid untuk bisa memilih topik gitu?
agak susah ya kayak selalu memfasilitasi tetapi batasannya tuh sampai di mana. Jadi misalnya hari itu ya saya akan membahas tentang transportasi, ya kan? Ada macam-macam nih. Dan mereka berdasar yang penting yang mereka nanti akan tanyakan atau akan diskusikan tentang transportasi itu tersebut, gitu. Jadi ada kayak lingkupnya gitu, tapi tidak terlalu sempit. Terserah mau misalnya
Oke, waktunya habis. Nanti sudah dari dulu. Tidak apa-apa, kami aja dulu. Oke. Ya, Mungkin saya silakan. Oh, siapa? nggak apa-apa ya. Jadi, Ya. ke depan ya. Oke, kita lanjut. Nanti yang mau kemana juga kasih feedback apa ya? Ini nggak ada yang benar yang salah, cuma asal diskusi aja. Oke, terima kasih kesempatannya, Miss Mister. Nama saya Cindy dan juga Miss Rika. Oke, Miss Rika kali ini. Ya. Dan ngomong. Oke, strategi yang kita pilih itu collaborative learning. Jadi kayak contohnya tuh pelajaran matematika. Salah satu mata pelajarannya itu matematika. Jadi dalam kolaboratif itu mereka tuh bisa saling membantu sama lain, terus saling, kalau saya ada salah satu murid itu yang nggak bisa, mereka tuh kayak bisa saling bantu, saling ngerjainnya tuh kayak bareng-bareng. Terus kayak contohnya tuh misalnya di dalam satu kelompok mereka dikasih 5 soal tuh. 5 soal itu tetap setiap individu tuh mereka ikut berkontribusi gitu. Jadi kalau misalnya 5 dalam kelompok ada 5 orang, ada 5 soal tuh mereka masing-masing satu soal gitu tapi dikerjainnya sama-sama. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau ada yang benar, mereka tuh kayak saling membenerin satu sama lain kayak gitu. Jadi maksudnya dalam kelompok itu bukan berarti mereka tuh kayak udah satu kelompok ini 5 soal satu orang aja, kan kadang di dalam kelompok tuh ada anak yang mereka mungkin memahami tentang soal itu, jadi mereka kayak mau ngerjainnya individu 5 soal dikerjain semua. Jadi kayak teman-temannya yang lain tuh kayak dikerjain, tapi kalau yang konsep saya bikin itu yang kayak 5 soal tapi mereka semua itu ikut kerjain gitu. Gitu sih. Jadi kayak mereka bisa collab sih untuk membantu satu sama lain gitu. Aku tambahin ya, Miss dan Mister. Jadi kenapa awalnya kami milih collaborative learning? Ya berawal dari Miss Rika ini kan mengajar kindergarten, aku ngajarnya SMK, tetapi kemarin sempat di NTT dan di beberapa sekolah di bawah itu SD kelas 1 sampai 45 juga ada. Nah jadi collaborative learning ini karena kalau kami lihat yang lain, individualized learning, student choice, ini nih kayak tadi aku sempat nanya kayak kapan sih anak-anak itu bisa menunjukkan preferensi gaya belajar mereka. Nah itu biasanya tuh kan kayak anak kelas 4 SD gak sih, atau kelas 3 mungkin ya sampai ke atas yang malas ikut lah, kayak bosan, saya pengennya kayak gini gitu. Nah sedangkan kalau anak TK atau anak SD gitu yang jenjang bawah itu biasanya masih mengikuti gak sih, kayak guru ngasih kegiatan apa bakalan ikut, yang penting memang kita bisa memfasilitasi kegiatannya bergerak, have fun, bermain, fun learning kayak gitu. Nah jadi memang masih pilihnya collaborative learning, jadi anak-anak bakalan kerja sama, mereka entah bermain pun akan kerja sama. Nah selanjutnya tadi yang Miss Rika ini kan bagian matematika, aku juga matematika. Nah kebetulan misalnya ada salah satu pelajaran bangun datar atau bangun ruangnya gitu, misalnya segitiga, lingkaran, garis-garis persegi panjang misalnya. Nah yang aku kasih itu tuh lebih ke dari bentuk-bentuk yang ada di kertas, itu kayak puzzle tapi aku membentuk segitiga gitu. Jadi misalnya aku membentuk segitiga sama sisi, tetapi nanti di dalamnya itu ada persegi panjang, ada jajaran genjang, ada persegi panjang gitu. Nah ada segitiga siku-siku, segitiga sama sisi juga. Nah jadi harus berkelompok anak-anak ini, entah di ruangan pasti akan di lantai gitu ya, melantai atau ini akan membentuk dan bekerja sama. Jadi ketika tinggi yang pakai, mereka harus kolaboratif, bersepakat ini di sini seperti itu. Seperti pasal pada biasanya, cuma bisa dikaitkan pada pembelajaran matematika sendiri. Namun aku juga izin, tadi kan Miss bilang pilih satu, cuma pas aku lihat dia bisa tetap dapat student flexible learning spaces kayak gitu. Jadi emang
feedback mungkin. Ada ya? Oke. Ya. Ini aku pakai berapa tahun nggak sih? Hai, kalau kali ini saya berserah sama Miss. Saya bisa lihat. Kami memilih mata pelajaran bahasa Inggris. Kami sempat berdiskusi bahwa sebenarnya semua strategi ini bisa, tapi kami memilih dua. Maaf, kami harus memilih dua karena seperti kayak satu kesatuan kolaboratif learning dan student choice. Sebenarnya kayak sebelum learning spaces juga masuk, tapi karena yang sudah karyawan saja. Jadi yang pertama saya collaborative learning dalam bahasa Inggris. Jadi misalkan kami memilih topik speaking, lalu kami menyuruh anak-anak untuk collaborative learning membuat cerita atau drama yang dimana nanti kami memberikan misalkan tema topiknya misalkan animals gitu. Nah jadi anak-anak itu akan berkolaborasi untuk membuat sebuah cerita, lalu mereka akan mempresentasikan di cerita itu. Kalau saya mau menjelaskan tentang student choice, jadi itu strateginya related sama collaborative learning, karena dalam collaborative learning itu siswa diberi kebebasan untuk memilih kelompok. Jadi dalam student choice siswa diberi kebebasan untuk memilih anggota kelompoknya, jadi nggak gurunya yang memilihin, jadi biar ada kreasi dalam anggota kelompoknya. Dan dalam student choice ini siswa dalam mengerjakan tugasnya, misalnya storytelling, diberi kebebasan untuk memilih temanya, seperti misalnya animal. Nah ini fokusnya kemana? Mungkin animal fokusnya hanya ke karakteristiknya, atau mungkin fokus hanya ke role play, tebak-tebakan tentang animalnya. Oke, ada feedback mungkin memang iya. Makasih Miss dan Miss tadi bagian yang Miss mengisi bagian student choice. Jadi mungkin aku juga ingin mengonfirmasi gitu. Nah, student choice ini lebih kemana sih, Miss? Jadi apakah memang memilih topik pembelajaran atau bisa juga memilih teman mengerjakan proyek ataupun ya, tugas dalam kelas gitu? Karena kalau yang kemarin kecenderungannya apakah ketika student choice anak memilih temannya akan tetap adil dan tidak terjadi bullying kayak misalnya. Nah, ataukah mungkin bisa ada alternatif, misalnya kalau sekarang itu kan game yang bernyanyi berkumpul 5 orang, jadi emang pada rada rebutan, ataupun misalnya yang emang duduk berdasarkan tanggal ini, duduk berdasarkan ini, sehingga ada kelompok, mungkin seperti itu sih aku terima kasih. Kalau menurut saya student choice itu nggak bisa seenaknya ya, gue milih-milih, oh aku sama ini nanti dia pilih sama gengnya aja. Kalau menurut saya seperti itu, apalagi di SMP, karena mereka kan bingung kayak ini grupku, itu grupmu, itu biasanya mengurangi itu aja sih. Kalau menurut saya lebih baik kayak boleh pakai skin wheel gitu ya, itu lebih baik. Atau misalnya siapa yang kelahiran tanggal ini, itu diberikan grup, karena mereka tidak bisa memilih sendiri seenaknya saja. Seperti itu. Oke, ada yang lain mau menanggapi? Boleh saya tambahkan? Iya. Student choice maksudnya di sini yang kami masuk di dalam collaborative learning itu siswa diberi kebebasan untuk membuat cerita tersebut. Misalkan tetap tadi topiknya dari kami, gurunya, misalkan topiknya tentang animals. Ceritanya bebas, misalkan animals itu jalan-jalan ke mall atau animalsnya itu jalan-jalan kemana, itu student choice-nya. Lalu untuk menanggapi yang masalah kelompok-kelompok itu, sebenarnya minggu lalu itu saya ingin ingin menyampaikan bahwa kalau misalkan guru yang memilih itu lebih tidak adil sebenarnya untuk murid. Karena kalau misalkan kamu sama ini, kamu sama ini, guru siapa juga ingin sama ini, guru siapa juga ingin sama itu, dan tidak adil. Saya biasanya menggunakan begitu, misalkan 1, 2, 3, 1, 2,
satu in one place, bisa belajar di different place. Ya. Karena biasanya anak-anak itu kalau seperti kantor nih atau ya semua sih kalau satu tempat tuh merasa bosan gitu. Jadi contohnya kayak di mata pelajaran mungkin IPA, ya kan saya kan kebetulan di TK ya di TK. Jadi biasanya kalau anak kecil itu kan biasanya udah bosan. Jadi untuk mengatasi agar anak tidak mudah bosan kan bisa kita beri tantangan. Lalu kita bisa bawa anak tersebut keluar ke taman seperti itu. Jadi kita bisa melihat benda yang konkret gitu, yang aslinya. Jadi biar anak juga nggak mudah bosan dan bisa apa ya kayak Yang feedback lain mungkin atau mau nambahin sesuatu? Nggak ada? Oke, thank you. Oke, ya. Ini loh. Kita skip aja ya ini ya. Oke, sekarang individual reflection. Kita punya aktivitas yang namanya index card. Jadi saya punya beberapa macam index card. Nah, jenisnya ada banyak. Cuma ini saya hanya menjelaskan satu macam aja ya. Jadi boleh bervariasi model cardnya seperti apa ya. Saya bagikan dulu beberapa. Ada index card magic, ada macam. Nah, di sini anggaplah ini kartu ya. Jadi saya ingin sistemnya itu kayak memberikan suatu statement, ya apapun itu tentang digital literacy atau ini learner center, apapun itu terserah. Nanti saya akan panggil satu-satu untuk sharekan. Oh ternyata digital literacy itu seperti ini, saling kayak menambahkan gitu aja. Jadi ini lebih ke pengertian atau pandangan kita. ya bebas terserah. Jadi nanti kita bisa saling share. Biasanya kalau index card yang tipe lainnya, misalnya begini, di 12, biasanya kita provide anak-anak kayak suatu pertanyaan, beberapa pertanyaan, kemudian kartu berikutnya beberapa jawaban. Nanti mereka saling mencocokkan. Nah seperti itu. Nah, karena ini kelasnya kecil, jadi mungkin saya ada misalnya tuliskan beberapa statement tentang digital literacy dan sebagainya supaya kita saling oh ternyata dari Misrika digital literacy itu seperti ini, learner center itu seperti ini. Jadi kita seperti itu saya lakukan. 1 menit aja ya.
pembelajaran guru tersebut dan juga untuk peningkatan kinerja ataupun kompetensi dari siswa itu. Dan kalau untuk siswa sendiri, ketika guru ini melek, orang tua melek, pasti apa ya? Siswa juga bisa diajarkan ke arah yang lebih baik untuk bertanggung jawab dalam penggunaan digital mereka sendiri, baik dan buruk. Terima kasih. Oke. Berikutnya, bisa kan? Oke, biasanya kalau digital literasi, kemampuan menggunakan digital, oke, seperti harus bisa memilih digital yang kontak, teknologi digital yang dapat digunakan saat belajar. Kemudian kalau learning center itu pengajaran yang menyesuaikan kebutuhan siswa, supaya siswa bisa lebih aktif. Dan next, kalau saya digital literasi itu lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Jadi ada digital literasi juga dapat membuat komunikasi bisa lebih lancar dan berkolaborasi. Oke, nah ini bisa Kalau saya di digital literasi itu kemampuan kita untuk meningkatkan teknologi gitu sih. Karena kan sekarang pembelajaran setiap anak itu kayak kebanyakan sekarang lebih banyak gadget gitu. Otomatis kita sebagai guru itu harus meningkatkan informasi tentang teknologi. Kalau yang tentang learn center itu pembelajaran yang kayak memberikan kekreatifan seorang murid dan juga bahasa gitu sih. Iya. Oke. Next. Jadi dari awal sampai akhir kita telah belajar bahwa learning centric itu adalah apa tadi? Memusatkan anak dalam pembelajaran. Jadi tidak berfokus pada guru. Supaya apa? Yang pertama, anak lebih fokus. Kedua, anak juga lebih aktif. Oke. Lalu ada tugas lagi ya. Oke. Saya mau Miss dan Mrs. semuanya kayak create atau design learner-centric classroom activity that incorporates digital tools and resources and aligns with the principles discussed in the lesson. Ya, mungkin nanti bisa diketik seperti biasa ya dalam versi bahasa Indonesia 1, Englishnya 1. Nanti setelah itu dikirim ke email ini sitbags2@gmail.com paling lambat hari Sabtu Juni 22. Oke? Nanti setelah itu bisa dipresentasikan di next meeting. Oke? Ya, jadi nggak perlu ribet-ribet yang simpel-simpel aja. Ya, jelas? Jelas ya? Oke, sekian dan terima kasih. Iya, molor ya. Iya, nanti akan naik ke Indonesia sekarang. See you. BTW